فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, yaitu apakah benar bahwasanya dalil berikut ini ada menunjukkan udzur kejahilan itu tidak ada, yaitu firman Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, apabila engkau berbuat kesyirikan maka pastilah amalanmu gugur dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi, yaitu dalam surat Az-Zumar. Dan juga di dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman tentang para nabi dan rasul, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, pastilah akan gugur apa yang mereka amalkan. Yaitu sebagian orang mengatakan Allah Ta'ala menyebutkan di kedua ayat ini bahwasanya setiap orang yang berbuat kesyirikan pada Allah maka amalan-amalannya itu akan batal. Barang siapa amalannya batal secara total maka dia kafir. Apakah ini menjadi dalil udzur bil jahal dalam kesyirikan? Memang tidak ada. Maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Ini jawabannya yang pertama adalah bahwasanya ayat tadi menunjukkan kaidah umum, bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah amalannya itu batal atau gugur. Tayyib. Dan kaidah umum ini seperti kaidah-kaidah yang lain, yaitu ketika diterapkan pada individu-individu, dia berlaku setelah tegaknya hujjah, yaitu setelah syarat-syaratnya terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalang. Karena boleh jadi orang melakukan itu dalam keadaan dia lupa, atau dia terpaksa, atau dia tidak sengaja, dan berbagai udzur-udzur yang lain. Maka sebagaimana perkara-perkara tadi adalah udzur, kenapa kejahilan tahu-tahu dihilangkan dari daftar udzur, sementara dalil banyak sekali menunjukkan kejahilan termasuk dari udzur. Ana akan bacakan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan lakinna takfiral wahidil muayyan, tetapi dikafirkannya satu orang tertentu minhum dari para pelakunya, wal hukma bitakhlidihi finnar, dan hukum bahwasanya dia dikekalkan dalam neraka, mauqufun ala subuti syuruti takfir wantifa'i mawani'ih. Dia tergantung pada telah tetapnya syarat-syarat pengkafiran terhadap orang tadi dan dihilangkannya faktor-faktor penghalang untuk dia dikafirkan. Fa inna nutliqul qawla binususil wa'd wal wa'id wat takfir wat tafsik. Karena kita memang melontarkan perkataan sesuai dengan nas-nas janji dan ancaman, juga pengkafiran dan pemfasikan. Wala nahkumu lil muayyani bidukhulihi fi hadzal am. Namun kita tidak menghukumi individu tertentu bahwasanya dia masuk ke dalam kaidah umum tadi hatta yaquma fihil muqtadi, sehingga berlakulah pada dia faktor yang menuntut itu. Alladzi la mu'aridalah, yang mana tidak ada yang menentang faktor ini. Selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ke-28 halaman 500 hingga 501. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan setelah beberapa kalimat, li'anna luhuqa al-wa'idi bil muayyan masyrutun bisyurut wantifa'i mawani, yaitu sebabnya adalah, yaitu kenapa tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang, yaitu karena berlakunya ancaman kepada individu tertentu itu disyaratkan dengan syarat-syarat dan dihilangkannya faktor-faktor penghalang. Sampai pada ucapan beliau, al-wa'id bayanu anna hadzal dzamba sababun muqtadin lihadzal azab. Yang namanya ancaman adalah penjelasan bahwasanya dosa yang ini menjadi sebab yang menuntut terjadinya siksaan tersebut.
wasabab qad yaqifu ta'siruhu ala wujudi syartihi wa intifa'i mani'ih. Sementara sebab terkadang pengaruhnya itu tergantung pada terwujudnya syarat dia dan dihilangkannya faktor penghalangnya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ke-12 halaman 484. Ini jawaban pertama. Kesimpulannya apa? Memang dalil tadi betul tentunya. Dia adalah kaidah umum. Tetapi apakah berlaku pada masing-masing individu? Lihat apakah terpenuhi syarat-syaratnya dan telah dihilangkan faktor penghalangnya atau tidak. Sisi yang kedua, bahwasanya kita lihat orang yang jatuh ke dalam suatu pencurian namun tidak sengaja. Misalkan apa? Seseorang mengambil suatu barang atau harta. Dia menyangka itu barang milik dia. Namun ketika diteliti, ternyata milik orang lain. Jelas, ini secara hukum syar'i ini pencurian. Mengambil milik orang lain tanpa izin. Tetapi tidak boleh dikatakan dia itu pencuri. Kenapa? Dia tidak sengaja melakukan itu. Dia menyangka ini barang dia. Makanya perbuatannya dikatakan pencurian. Tetapi orangnya karena dia tidak sengaja melakukan itu, tidak boleh dikatakan dia adalah pencuri. Lalu dikatakan, oh berarti wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri dari kalangan lelaki dan pencuri dari kalangan perempuan, potonglah tangan-tangan mereka berdua itu sebagai balasan dari Allah Ta'ala, balasan terhadap apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman terhadap yaitu apa? Dan juga sebagai hukuman yang datang dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh Hikmah. Tak boleh dia dikatakan terkena ayat ini. Ayatnya tentunya betul, tetapi ayat ini berlaku untuk pencuri. Sementara orang tadi ternyata dia tidak ada niat mencuri, dia menyangka ini barang dia. Ini menunjukkan terkadang dalil dan kaidah itu tidak berlaku pada orang tertentu karena syarat tidak terpenuhi. Demikian pula orang yang terjatuh dalam suatu perzinaan namun dia tidak sengaja. Bagaimana contohnya? Yaitu dia menikah dengan seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah saudari susuan dia. Dia menyangka wanita ini wanita yang bukan mahram dia. Tapi ternyata di kemudian hari setelah diteliti, salah. Ternyata dia adalah mahram dia. Maka tak boleh dikatakan orang ini adalah pezina. Walaupun jelas ini berzina, perbuatannya adalah perzinaan. Karena apa? Pertemuan dua khitana ini tanpa nikah yang hak, tanpa nikah yang halal. Sementara nikah dia haram, cuma dia tidak tahu, dia tidak sengaja. Maka tak boleh dia dikatakan sebagai pezina. Dan ini adalah kesepakatan. Disepakati oleh para ulama, orang ini tidak dikatakan sebagai pezina. Kenapa? Orang ini tidak berniat berzina dan dia tak tahu dianya terjatuh dalam zina. Dia menyangka dia menikah dengan pernikahan yang benar. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Istidhkar yang kelima, halaman 488, beliau mengatakan fali anna man ta'awwala ayah aw sunnah walam yato inda nafsihi haraman falaysa bizanin bi ijma' wa in kana mukhti'an. Yaitu orang yang melakukan suatu penakwilan ayat atau penakwilan suatu sunnah dan dia menyangka dirinya tidak menggauli wanita yang haram. Maka yang seperti ini tidak dikatakan pezina. Ini secara ijma'. Walaupun jelas dia keliru. Keliru karena menggauli wanita yang tidak halal untuk dia. Baik. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in yang ketiga, halaman 85, beliau setelah kalam yang panjang, beliau mengatakan wa kadzalikal khata' wan nisyan wal ikrah wal jahl bil makna. Demikian pula kekeliruan yang tidak disengaja, kelupaan, pemaksaan, demikian pula ketidaktahuan tentang makna dari perkara tadi, wa sabqul lisani bima lam yuridhu, atau lidahnya tergelincir mengucapkan sesuatu yang tidak dia inginkan, wa takallumu fil ighlaq, bicara dalam keadaan akalnya sedang tertutup, laghwul yamin, wa laghwul yamin, demikian pula sumpah yang diucapkan tanpa ada niat. Fahadihi asyaratu asya, ini adalah 10 perkara setelah menyebutkan yang sebelum-sebelumnya juga. La yu'akhidullahu biha abdah, Allah tidak menghukum dengan sebab itu hambanya bitakallum, dengan ucapan dia fi halin minha, di dalam keadaan tadi itu. Salah satu dari keadaan tadi, di antaranya apa? Al-jahl bil makna.
Kenapa? Li'adami qasdih, karena dia tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran. Wa aqdi qalbihi alladhi yu'akhidhuhu bih. Tidak ada niat atau tekad dari jantung dia yang mana dengan itu Allah akan menghukum dia. Tayyib. Maka kalau seperti itu, mestinya kita tahu orang yang jatuh ke dalam suatu kesyirikan atau kekufuran tanpa ada keinginan untuk melakukan syirik dan kufur tadi, dan tanpa ada maksud berbuat syirik pada Allah, tak boleh dikatakan orang ini musyrik atau kafir. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in yang kedua, halaman 50, beliau mengatakan waqad taqaddama annal ladzi qala lamma wajada rahilatah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya orang yang tatkala dia mendapatkan kendaraannya lagi, dia berkata, yaitu saking gembiranya, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Nabi SAW bersabda, orang ini keliru karena gembira yang berlebihan, yaitu tidak sengaja dia. Riwayat Muslim, hadis Anas bin Malik itu, dan juga datang dari beberapa sahabat. Kata Anas, kata Ibnul Qayyim, lam yakfur bidzalik, dia tidak menjadi kafir dengan itu. Padahal apa? Ini kalimatul kufur as-sharih. Syirik dalam apa ini bahkan? Syirik dan kufur dalam masalah rububiyah. Taib. Wa in ata bisarihil kufur, walaupun dia mendatangkan kekufuran yang jelas, ia berani mengatakan Allah adalah hamba dia, sementara dia adalah Rabbnya Allah. Ini kekufuran yang sangat jelas. Tapi kenapa dia tidak kafir? Likaunihi lam yuridhu, karena dia tidak menginginkan itu, yaitu dia tidak ingin berbuat kufur. Bahkan dia sebenarnya ingin memuji Allah, cuma salah karena yaitu tadi keliruan, ketidaksengajaan. Saking gembiranya silap bicara. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang zahir ama ucapannya atau perbuatannya itu melakukan kekufuran atau kesyirikan, kemudian dia langsung dihukumi, yaitu amalannya langsung gugur, berarti kafir. Tidak macam itu. Bukan seperti itu yang menjadi madhab dan manhaj para a'immah muhaqqiqin dari kalangan salafiyin. Al-Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala berkata, famimman yu'dharu ijma'an, termasuk dari orang yang mendapatkan udzur secara ijma', man kadzaba 'ala Allah ta'ala, orang yang berdusta atas nama Allah ta'ala biqaulihi faqat, dengan ucapannya semata, yaitu bukan hatinya bermaksud mendustakan Allah atau bicara dusta atas nama Allah. Lidahnya mengucapkan itu bisa beqil lisan, karena ketergelinciran lidah dia. Jelas hukum zahirnya dusta atas nama Allah, tetapi tidak ada niat. Kama taqaddama fil hadis sahih, sebagaimana telah berlalu dalam hadis yang sahih, faqal, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia keliru karena kegembiraan yang berlebihan. Wa qad taqaddam, dan telah berlalu. Wa man tala ayatan kana ya'taqidu annahu yahfaduha, dan orang yang membaca suatu ayat, dia menyangka, dia yakin dirinya hafal itu. Dia sudah hafal, dia yakin. Fazada fiha au naqas. Kemudian dia membuat suatu tambahan atau mengurangi, au ghayyara syai'an fiha, atau dia merubah sedikit darinya, dan ini sering kan dialami oleh para imam qiraah, imam masjid atau apa. Dia menyangka dia betul, cuma dia tak sadar dia membuat lafaz tambahan atau mengurangi atau merubah. Ala sabilil khata', yaitu malahnya adalah ketidaksengajaan untuk keliru. Fa idza nubiha i'tarafa bi annahu akhta. Kalau dia diingatkan, dia mengakui, oh ternyata saya keliru. Selesai dari raf'ul ishtibah. Fi an maknal ibadah wal ilah. Thayyib. Ini di dalam kandungan Majmu' Fatawa, Majmu' kitabnya Imam Al-Muallimi, Asharul Muallimi yang ketiga, halaman 917. Makanya beliau juga, Al-Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullah mengatakan, fa in qulta, jika engkau bertanya, kaifa yu'dzar man waqa'a anhu amalun min a'mali syirik, bagaimana diberi udzur orang yang terjatuh ke dalam orang yang terjadi pada dirinya suatu amalan dari amalan-amalan kesyirikan, bagaimana diberi udzur? Waqad qala tabaraka wa ta'ala, sementara Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia dipersekutukan. Namun dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu untuk orang yang dia kehendaki. Yaitu ayatnya jelas. Yang berbuat syirik tidak diampuni. Tapi ya kembali ke kaidah yang tadi itu. Ini kaidah umum. Untuk orang per orang, lihat. Apakah ada udzur? Apakah ada mawani? Apakah syarat terpenuhi? Harusnya seperti itu. Dengan itu terkumpul dalil. Makanya Imam Al-Mu'alli mengatakan qultu. Saya katakan man sahha udhruhu la yasduqu alaihi annahu asyrak. Orang yang telah sahih udzurnya, yaitu terbukti dia dipaksa, ma'ruf al-ikrah, atau dia tidak sengaja ucapan, atau mungkin dia lupa, atau salah dalam takwil, atau termasuk di dalamnya adalah kejahilan. Dia tak tahu ini kalimat kufur, tak ada yang mengajari dia. Atau dia sudah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tapi dia tak tahu. Yang dia sangka sebagai ulama ternyata menipu dia. Ulama su di kalangan Bani Israel ada, di kalangan umat ini juga ada. Tayyib. Maka kata beliau la yasduqu alaihi annahu asyrak, maka tidak betul untuk dia dikatakan dia berbuat syirik. Kama anna man tazawwaja imra'atan la yash'uru bi anna bainahu wa bainaha mahramiyah. Seperti orang yang menikahi seorang wanita yang dia tidak menyadari bahwasanya antara dia dengan wanita ini ada hubungan mahramiyah. Fabanat annaha ukhtuhu minar radha, masalan. Kemudian menjadi jelas bahwasanya wanita ini adalah saudari dia dari susuan, contohnya la yasduqu alaihi annahu zana bi ukhtih, maka tidak betul untuk dikatakan dia berzina dengan saudarinya. Selesai dari raf'ul ishtibah. Makanya raf'ul ishtibah kandungan dari kitab apa ini? Asar Al-Muallimi. Yang ketiga halaman 924. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, lakin man kana jahilan, tetapi orang yang dia itu jahil, walam yakun indahu ayyu syubhah, dia tidak memiliki suatu kerancuan, yaitu tidak pernah dengar bahwasanya ini keliru sehingga menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam hatinya. Dia betul-betul yakin dia betul. Dia di atas kebenaran, di atas Islam. Wa ya'taqidu anna ma huwa alaihi haq. Dia meyakini bahwasanya amalan yang dia berada di atasnya itu hak. Au yaqulu hadza ala annahu al-haq, atau dia mengucapkan mungkin istighosah lah atau apa kepada selain Allah karena dia yakin ini benar. Fahadza la syakka annahu la yuridul mukhalafah. Maka orang ini tiada keraguan bahwasanya dia tidak ingin melakukan penyelisihan terhadap Islam. Walam yuridil maksiyah wal kufur. Dia tidak ingin melakukan maksiat ataupun kekufuran. Fala yumkinu an nukaffirah. Maka tak mungkin kita mengkafirkan dia. Hatta walau kana jahilan bi aslin min usuliddin. Sampai walaupun dia jahil terhadap salah satu dari dasar-dasar agama. Fal imanu bi zakah wa fardiyatiha aslun min usuliddin. Keimanan pada zakat dan wajibnya zakat ini salah satu dari prinsip-prinsip agama. Wa ma'adzalika la yakfurul jahil. Sekalipun demikian orang jahil tidak kafir. Kalau memang terbukti jahil ya, kecuali kalau memang dia yang malas belajar, ini lain pembahasannya. Tapi kalau terbukti dia tak tahu karena dia baru masuk Islam, atau memang dia di pedalaman yang tak tahu itu, atau dia di dekat muslimin tapi musliminnya mereka ditipu oleh para kiai-kiai yang musyrikun itu, sehingga dia tak tahu, dia menyangka ini Islam. Wa binaan ala hadza, dibina di atas ini, yatabayyanu halu katsirin minal muslimin, menjadi jelaslah keadaan banyak dari kaum muslimin fi ba'dil aqtaril islamiyah, di beberapa negeri Islam, alladzina yastaghisuna bil amwat, yang mana mereka beristighosah dengan orang-orang mati, wa hum la ya'lamuna anna hadza haram. Mereka tak tahu bahwasanya ini haram, bal qad lubbisa alaihim, tetapi telah dibuat rancu kepada mereka anna hadza mimma yuqarribu ilallah, bahwasanya amalan ini termasuk yang akan mendekatkan mereka pada Allah, yaitu ditipu oleh para kiai, para ustadz dan para ulama musyrikin. Wa anna hadza waliyun lillah, dan ditipu bahwasanya yang kita minta ini wali kepada Allah, wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Wa hum mu'taniquna lil Islam, sementara mereka ini memeluk Islam. Wa ghayuruna alaih, mereka cemburu pada Islam. Wa ya'taqiduna anna ma yaf'alunahu minal Islam, mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka perbuat itu dari Islam. Walam ya'ti ahadun yunabbihuhum, dan tidak datang seorang pun yang mengingatkan mereka. Fahaula'i ma'dzurun, maka mereka itu mendapatkan udzur. Selesai dari yang diinginkan dari kitab Syarhul Mumti yang ke-6 halaman 65.
Inilah jawabannya. Jadi ayat benar dan pasti benar. Dan kaidahnya benar. Cuma apakah ini berlaku pada setiap orang? Perlu dilihat. Apakah memang terpenuhi syarat-syaratnya dan sudah hilang penghalangnya atau tidak. Karena boleh jadi orang jatuh pada kesyirikan, terancam amalan gugur, tetapi dalam keadaan ada faktor penghalang untuk dia dikafirkan, sehingga dia dimaafkan oleh Allah. Namanya belum tahu. Allah tidak membebani suatu jiwa melebihi kemampuannya. Sehingga Allah menghendaki untuk dia tidak gugur amalannya karena dia termasuk orang yang memiliki udzur. Sehingga di hari kiamat dia tidak merugi. Kenapa? Karena dia diberi udzur yang boleh jadi besok-besok tahu-tahu ada yang mengingatkan, dia sadar sehingga tidak terkena ayat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang bermudah-mudah mengkafirkan orang yang jatuh kepada kesyirikan. Padahal orangnya boleh jadi punya udzur. Tapi kalau terbukti setelah dinasehati orangnya yang memang berpaling, malah menuduh kita dengan tuduhan yang buruk, dan tetap dia lebih suka berdoa pada selain Allah, ya jelas dia kafir. Ketika udzur sudah dihilangkan, mamanik dihilangkan, yaitu udzur sudah hilang karena mawanik sudah dihilangkan dan syarat-syarat terpenuhi. Tapi orang ini masih bersikeras, maka dia kafir. Seperti yang telah dijelaskan oleh para a'immah dan telah ana nukilkan di dalam tahqiq ana terhadap masalah ini. Masalah at-tafsil fil udri bil jahl. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.